Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. fasilitas pembelajaran tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari, NIM 1805520175. Saya dari kelas D1 Akuntansi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh dosen Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Saya dari program studi akuntansi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi audit kredit yang diberikan. Pembahasan yang pertama yang akan dibahas yaitu definisi yang meliputi kredit yang diberikan, kemudian risiko audit. Yang kedua, manajemen kredit yang meliputi permohonan kredit 5C. Yang kedua, perikatan kredit dan perikatan agunan. Yang ketiga, prosedur audit. Yang pertama tentang permohonan kredit, yang kedua tentang persetujuan kredit, dan yang ketiga tentang penentuan plafon kredit. Kemudian yang keempat, eksistensi agunan. Yang terakhir, perikatan agunan. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi. Definisi kredit yang diberikan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Perbankan tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama dan kredit dalam proses penyelamatan. Berbagai jenis produk dari kredit yang diberikan menjadikan bank sangat bervariasi dalam pengelolaannya. Pemahaman terhadap bentuk produk dan tata cara pengelolaan termasuk pengadministrasiannya menjadi suatu keharusan bagi para auditor intern. Yang kedua, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan atau counterparty memenuhi kewajibannya. Pemberian kredit bank pada nasabah mengandung banyak risiko. Oleh sebab itu, maka dasar pelaksanaan analisis kredit sebenarnya adalah untuk memperoleh kejelasan
dan gambaran mengenai bentuk risiko yang bisa dihadapi dan ditanggung bank sehubungan dengan kredit yang diterima nasabah. Risiko dalam melakukan pengelolaan kredit menanggung adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko finansial. Antara lain yang ada 8 aspek-aspeknya. Yang pertama, tidak kembalinya kredit yang diberikan, baik berupa pokok maupun bunganya. Yang kedua, kerugian yang diakibatkan oleh tidak adanya kebijakan kredit atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, konsentrasinya kredit pada pihak tertentu dan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap sehingga risiko kredit semakin besar. Yang keempat, hilangnya pendapatan karena kesalahan data, analisis, dan proses sehingga keputusan kredit menjadi salah. Yang kelima, adanya penalti, denda, atau sanksi lainnya dari Bank Indonesia ataupun instansi yang berwenang karena ketidakpatuhan kepada peraturan yang berlaku. Yang keenam, kerugian akibat tindakan pihak luar berupa pemalsuan akte pendirian perusahaan, kemudian laporan keuangan oleh debitur, jaminan palsu, atau penyalahgunaan jaminan oleh debitur. Yang ketujuh, kerugian akibat tindakan pihak intern. Misalnya berupa penyalahgunaan pembayaran dari debitur, penyalahgunaan jaminan, kredit fiktif, atau penerimaan komisi dari debitur agar kredit dapat diberikan. Yang kedelapan, kerugian karena penyalahgunaan informasi mengenai kredit yang dihapuskan. Yang kedua, risiko yuridis dan risiko pelanggaran ketentuan. Yang pertama, apabila ada pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia, bank bisa dikenakan sanksi mengenai tingkat kesehatan ataupun lainnya. Yang kedua, apabila bank dengan sengaja tidak melaporkan kondisi perkreditan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia, dapat dikenakan hukuman kurungan atau denda. Yang ketiga, tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan kredit oleh bank. Hal ini biasanya disebabkan oleh tidak profesionalnya bank dalam melakukan pengelolaan kredit. Yang keempat, bocornya informasi mengenai kredit nasabah kepada pihak yang tidak berhak, yang merupakan pelanggaran ketentuan rahasia bank, dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Yang ketiga, risiko citra, antara lain. Yang pertama, tentang pengelolaan kredit yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah. Seringkali, nasabah membutuhkan pembiayaan pada periode waktu tertentu, tapi bank lambat dalam memberikan keputusannya. Hal ini sangat mengganggu keberhasilan peluang bisnis. Yang kedua, kesalahan-kesalahan administratif dalam pengelolaan kredit yang mencerminkan tidak profesionalnya penanganan kredit. Misalnya, kesalahan dalam pengisian tingkat suku bunga dan pembebanannya atau yang lainnya. Bahkan mungkin terjadi kesalahan administratif yang sangat mengganggu seperti penulisan nama nasabah, nama perusahaan, dan agunan dalam akad kredit. Yang ketiga, bank tidak berperan sebagai konsultan nasabah. Dalam pengelolaan kredit, bank seharusnya bisa berperan sebagai konsultan nasabah. Namun, seringkali ditemukan bank justru tidak bertindak pada kondisi nasabah sudah dalam kondisi kritis dengan tujuan untuk melakukan langkah-langkah drastis sebelum menjual jaminan dan likuidasi. Padahal persoalan nasabah seharusnya bisa ditangani secara dini oleh bank. Yang keempat, kemampuan bank memantau usaha nasabah. Secara lebih spesifik, dalam pengelolaan kredit, bila kredit telah diputuskan dan telah berjalan, maka petugas bank seringkali mampu memantau aktivitas nasabahnya, baik secara nasabah yang ditangani terlalu banyak sehingga terlalu kompleksitas, atau juga bisa terjadi
karena kurangnya kemampuan relationship officer bank yang bersangkutan dalam menangani nasabah. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang aspek pengendalian intern perkreditan. Beberapa pokok utama dalam pengendalian kredit adalah yang satu, harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit, dan taksasi agunan. Yang kedua, harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan tertulis mengenai ketentuan mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan, ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang, ketentuan mengenai jangka waktu kredit maksimum dan minimum, ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi, ketentuan mengenai debitur, ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan, informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur, konsentrasi kredit, dan pengertian kredit bermasalah dan penanganannya. Yang ketiga, harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya, para pengelola kredit di bank harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya, baik yang menyangkut pada ketentuan bank intern, ketentuan Bank Indonesia, maupun hal menangani permasalahan dengan nasabahnya. Yang keempat, harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan review tersebut. Dalam hubungan ini, pelaksanaan review serta pemantauan tidak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus-menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir, sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada. Berikut penanganan dan tindak lanjutnya. Yang kedua, pembahasan tentang manajemen kredit. Manajemen kredit meliputi permohonan kredit 5C. Prinsip 5C dalam pemberian kredit antara lain: 1. Karakter calon debitur harus menjadi pertimbangan pertama yang dalam pemberian kredit. Kemudian yang kedua, kapasitas atau capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Yang ketiga, capital, yaitu terkait kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Yang keempat, collateral. Semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman, maka akan semakin besar pula poin penilaiannya. Yang kelima, atau yang terakhir, condition atau kondisi. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah calon peminjam. Dengan demikian, maka bank melakukan analisis atas yang pertama, aspek legal atau aspek yuridis, meliputi legalitas perusahaan, legalitas usaha, legalitas pengajuan permohonan kredit, dan legalitas barang-barang jaminan kredit. Yang kedua, aspek teknis, faktor teknis proyek nasabah. Yang ketiga, aspek manajemen, analisis kemampuan, karakter, organisasi manajemen nasabah. Yang keempat, aspek pemasaran, meliputi pemasaran saat ini, serta proyeksi yang akan datang, serta faktor-faktor yang menunjang dan masalahnya.
Yang kelima, aspek keuangan. Analisis untuk meninjau sampai sejauh mana kemampuan nasabah mengelola keuangannya, termasuk pemenuhan kewajiban pada bank. Yang keenam, aspek jaminan. Analisis untuk melihat kemungkinan penyediaan jaminan seandainya terjadi risiko kredit dan langkah pengamanannya. Yang ketujuh, aspek sosial ekonomi. Untuk melihat dampak sosial ekonomi dari proyeksi nasabah. Selanjutnya, perikatan kredit. Untuk memeriksa pengikatan kredit atau perikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapat pengesahan dan komite kredit. Kemudian, bandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit atau PK, maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Secara garis besar, pengikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengikatan kredit dan pengikatan agunan. Pengikatan kredit berlaku sebagai akad induk, sedangkan pengikatan agunan bersifat tambahan. Jenis-jenis pengikatan ada dua. Yang pertama, otentik. Artinya, pengikatan dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Mengingat pejabat yang berwenang adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Yang kedua, di bawah tangan atau intern. Pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang karena dilakukan sendiri antara pihak bank dengan debitur. Maka jenis ini disebut juga pengikatan intern. Perbedaan antara pengikatan notarial dengan intern adalah pada kekuatan hukumnya. Pengikatan notarial memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sementara pengikatan intern atau di bawah tangan harus melalui suatu pembuktian. Jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit harus sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Pengikatan kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan agunan aktiva tetap, tanah dan bangunan, kapal, dan lain sebagainya. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan dapat dilakukan untuk fasilitas agunan berupa benda bergerak atau surat berharga, termasuk deposito. Selanjutnya, dokumentasi. Yang pertama, periksa apakah akta perjanjian kredit, baik intern maupun notarial, telah dibuat atas setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Yang kedua, akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat di atas formulir standar ini harus telah diisi lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian berupa plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya harus dibubuhi paraf debitur sebagai tanda persetujuan. Yang ketiga, untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah gros akta. Salah satu ciri gros akta adalah kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta. Yang keempat, akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover note dari notaris pembuat akta tersebut. Yang kelima, akta notarial yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan. Mintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Selanjutnya, keabsahan. Untuk akta intern, pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Yang kedua, untuk akta notarial, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis.
Pembahasan ketiga, prosedur audit. Prosedur audit mengenai permohonan kredit. Permohonan kredit ada yang pertama, pastikan bahwa fasilitas diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Yang kedua, surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam jaminan kredit. Kemudian yang ketiga, surat permohonan harus ada minimal sejak pertama kali diberikan. Yang keempat, dalam hal ini, bank yang justru mendekati dan menawarkan kredit kepada nasabah yang baik. Hal ini auditor harus meneliti apakah jenis industri nasabah termasuk dalam pasar sasaran. Selain itu, perlu dibuktikan adanya kunjungan petugas bank ke lokasi nasabah dan surat dari bank yang meminta nasabah untuk membiayai proyek. Berikut checklist data dari nasabah. Yang kelima, periksa apakah semua data nasabah telah diteliti dengan baik oleh R atau O. Yang keenam, periksa apakah cara-cara yang dilakukan audit dalam mempersiapkan analisis kreditnya sudah berjalan benar. Yang ketujuh, periksa apakah bank memanfaatkan informasi kredit perbankan, informasi dari pemasok, pelanggan, dan sumber-sumber lain untuk menentukan proses kredit selanjutnya. Selanjutnya, persetujuan kredit. Setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca harus dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh komite kredit secara lengkap. Untuk fasilitas dengan jumlah di atas limit cabang harus ada persetujuan dari kantor pusat. Bandingkan plafon kredit dengan wewenang anggota komite kredit dan dibandingkan tingkat bunga yang dibebankan dengan yang berlaku saat pemberian kredit. Fasilitas kredit berjangka waktu 1 tahun. Surat keputusan kredit sebaiknya harus ditinjau secara periodik, misalnya 2 bulan sebelum jatuh tempo kredit. Selanjutnya, penentuan plafon kredit. Teliti kewajaran plafon yang diberikan kepada debitur. Pastikan bahwa tidak terdapat indikasi underfinance atau overfinance yang dapat mempengaruhi usaha debitur. Di samping itu, pastikan juga bahwa pemberian plafon bukan semata-mata untuk memaksimalkan plafon cabang dan menghindari persetujuan kantor pusat atau splitting kredit. Dalam hubungan ini, perhatikan bagaimana perhitungan kredit dalam penetapan plafon itu dilakukan. Misalnya, bagaimana rencana usaha atau proyek nasabah, rencana penggunaan kredit, dan berapa keperluan pembiayaannya. Kemudian berapa jumlah pembiayaan bank yang diperlukan. Yang ketiga, bagaimana sumber dan jangka waktu pelunasannya. Kemudian yang keempat, bagaimana penilaian jumlah jaminan untuk menutup kreditnya. Kebutuhan pembiayaan suatu rencana usaha dihitung dengan cara mengurangi dana yang disetujui bank dengan dana nasabah sendiri. Hasil pengurangan itu tidak melebihi persentase maksimum tertentu yang dihitung dari jumlah seluruh kebutuhan pembiayaan, juga tidak melebihi jumlah nilai jaminan yang diserahkan ke bank. Setelah jumlah maksimum kredit ditetapkan, teliti cash flow untuk investasi dan cash budget untuk modal kerja untuk melihat rencana penarikan secara rencana pelunasan berikut jangka waktunya. Selanjutnya, penjelasan tentang eksistensi agunan. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit. Agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain.
surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan. Dalam tahap ini, fokus di audit ditunjukkan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi pembandingnya, dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Yang kedua, agunan harus dapat dituangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Yang ketiga, bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Yang keempat, kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Yang kelima, surat atau bukti kepemilikan agunan harus asli. Yang keenam, setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Kemudian yang ketujuh, tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh 2 orang sebagai bukti dual custodian. Walaupun audit diarahkan pada kebenaran material surat-surat agunan, namun apabila diperlukan, auditor dapat mengadakan audit lebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pemberian kredit berupa yang pertama, tanah atau bangunan. Pastikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Yang ketiga, cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Demikian juga dengan lokasi, luas, jenis, hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat. Yang keempat, teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani hak tanggungan kreditur lainnya. Apabila sertifikat tersebut masih dibebani suatu hak, mintakan penjelasan ke bagian legal mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga tidak segera dilakukan. Yang kelima, untuk agunan berupa sertifikat hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai, pastikan bahwa hak-hak tersebut di atas masih berlaku dan belum jatuh tempo. Yang keenam, periksa kronologi kepemilikan sertifikat atas nama debitur. Untuk fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat atas nama debitur tidak boleh terjadi pada saat atau setelah kredit diberikan. Hal ini dapat dilihat pada tanggal, akta jual beli, atau pada keterangan perubahan nama pemilik dalam sertifikat. Apabila pada fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat oleh debitur terjadi setelah kredit diberikan, berarti tanah atau bangunan agunan tersebut dibeli debitur dari fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kredit yang digunakan untuk spekulasi pembelian tanah. Untuk itu, kelayakan pemberian kredit harus dievaluasi kembali. Yang ketujuh, sertifikat yang masih dalam proses atau konversi, splitting, balik nama, atau perpanjangan hak, dan lain sebagainya, harus dilengkapi dengan cover note dari notaris yang ditunjuk bank untuk pengurusannya. Cover note ini minimal harus berisi tentang tanggal penerimaan dokumen dari bank kepada notaris, kemudian jenis pengurusan sertifikat, konversi balik nama, dan lain sebagainya. Kemudian pernyataan notaris bahwa apabila sertifikat selesai, langsung akan diserahkan kepada pihak bank. Untuk fasilitas KPR,
Surat pernyataan dari pengembang tetap harus dilengkapi dengan cover note dari notaris yang ditunjuk bank. Yang kedelapan, sertifikat yang masih dalam proses pengurusan. Setelah 6 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada notaris yang mengurus. Kemudian yang kedua mengenai kapal. Langkah-langkahnya ada 2. Yang pertama, pastikan bahwa surat bukti pendaftaran kapal asli telah dikuasai oleh bank. Yang kedua, teliti kembali bahwa luas kapal yang tercantum dalam surat pendaftaran kapal minimal 40 meter kubik. Yang ketiga mengenai kendaraan. Ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan bahwa BPKB kendaraan telah dikuasai bank dan sesuai jenisnya, seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Yang kedua, periksa bahwa BPKB tersebut telah dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani pemilik kendaraan. Yang ketiga, BPKB yang masih dalam proses pengurusan penerbitan baru atau balik nama harus dilengkapi dengan cover note dari dealer. Periksa cover note dari dealer tersebut antara lain mengenai apakah telah dilengkapi dengan klausul bahwa apabila BPKB selesai diurus, pihak dealer akan menyerahkannya langsung kepada bank. Yang kedua, apakah cover note dealer tersebut telah diverifikasi kesalahannya oleh petugas bank. Yang keempat, BPKB yang masih dalam proses pengurusan. Setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada pihak dealer. Kemudian yang keempat, aset-aset mengenai langkah-langkah mengenai mesin-mesin. Yang pertama, pastikan bahwa asli faktur atau kwitansi asli mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai oleh bank dan diteliti keabsahannya. Yang kedua, cocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit baik mengenai nilai jenis maupun spesifikasinya. Yang ketiga, untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur asli. Yang keempat, mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri atau lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Untuk mesin-mesin lokal atau bekas perusahaan yang tidak dikenal luas, faktur dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas bank. Yang kelima, faktur yang tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Yang kelima, deposito atau tabungan. Langkah-langkahnya yaitu periksa apakah biliet asli deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Deposito yang dapat diagunkan hanya yang diterbitkan oleh bank sendiri. Yang kedua, pastikan bahwa biliet deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibubuhi stempel diagunkan. Stempel tersebut minimal harus dibubuhkan pada slip pencairan. Yang ketiga, cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito per tanggal audit. Yang keempat, pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Kemudian yang terakhir, untuk tabungan, tambahkan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang diagunkan. Selanjutnya, pembahasan mengenai perikatan agunan. Kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikatan agunan secara lengkap dan benar.
Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya, harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya atau perjanjian kredit atau akad kredit tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Langkah-langkah yang dilakukan kepada yang pertama aset, tanah, dan atau bangunan. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebankan hak tanggungan adalah tanah hak milik atau SHM, hak guna bangunan atau SHGB, dan hak guna usaha atau SHGO. Sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya, pengikatan agunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Yang kedua, periksa apakah agunan berupa SHM, SHGB, dan SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Yang ketiga, pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak sesuai dengan petok D Girig dan sebagainya, namun telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak atau konversi. Yang keempat, pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. Yang kelima, cocokkan luas tanah, lokasi, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemilikannya. Yang keenam, pastikan bahwa suami istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Untuk sertifikat pemulihan atas nama perusahaan, teliti kewenangan pihak yang mewakili dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. Yang ketujuh, untuk agunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa. Pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Yang kedua, kapal. Pengikatan terhadap agunan kapal sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Yang ketiga, kendaraan. Pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan VO, Fiduciary Agendum Overdraft, secara benar. Kemudian akta VO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Yang ketiga, cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta VO-nya. Yang keempat, periksa apakah kendaraan yang diagunkan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Yang keempat, mesin-mesin. Pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan VO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Yang kedua, mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan pengikatan dilakukan dengan SKMH. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. Yang ketiga, cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta VO-nya. Yang kelima, deposito atau bangunan. Langkah-langkahnya, yang pertama, periksa adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito atau bangunan yang diagunkan. Yang kedua, verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Yang ketiga, dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang keempat, pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apakah hal biliet deposito telah diperpanjang? Nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit diberikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan bahasa. Semoga
materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.